Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rostania Nur Asia dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peran dan tantangan WHO dalam menangani pandemi COVID-19. Yang kedua, yaitu mengenai peran WTO dalam menangani konflik kelapa sawit antara Indonesia dengan Uni Eropa. Dan yang ketiga, yaitu peran ILO dalam pelaksanaan Konvensi Penghapusan Pekerja Anak di Indonesia. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kita masuk kepada kasus yang pertama, yaitu mengenai peran dan tantangan WHO dalam menangani pandemi COVID-19. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut, perlu diketahui bahwa WHO ini merupakan badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional. WHO didirikan pada 7 April 1948 dengan pusatnya di Jenewa, Swiss. Di kondisi pandemi seperti sekarang ini, peran WHO sangatlah dibutuhkan. Melansir dari situs PBB, sejak kasus COVID pertama kali diumumkan, ternyata WHO ini sudah melakukan gerakan, antara lain membantu negara-negara untuk bersiap dan merespon pandemi COVID-19. Lalu WHO juga memberikan informasi yang akurat mengenai perkembangan kasus COVID-19. Lalu WHO juga memberikan bantuan alat kesehatan kepada tenaga kesehatan dan melakukan pelatihan serta mobilisasi tenaga kesehatan. Dan yang terakhir yaitu WHO sampai saat ini masih berusaha untuk menemukan vaksin dari COVID-19 ini. Mungkin pencarian vaksin ini adalah tantangan terbesar dari WHO karena vaksin tersebut sampai saat ini belum ditemukan. Oke teman-teman, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai peran WTO dalam menyelesaikan konflik kelapa sawit antara Indonesia dengan Uni Eropa. WTO ini merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan. Sebagai organisasi internasional, WTO memiliki tugas utama untuk mendorong adanya perdagangan internasional. Selain itu, WTO juga memberikan forum perundingan perdagangan internasional dan juga menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. Salah satu sengketa yang berhasil diselesaikan oleh WTO adalah antara Indonesia dengan Uni Eropa, yang mana pada tahun 2013, Uni Eropa mengajukan gugatan kepada Indonesia atas tuduhan politik dumping. Namun, Indonesia sebagai anggota aktif WTO tidak tinggal diam. Indonesia melakukan konsultasi kepada WTO dan meminta bantuan kepada WTO untuk ikut menyelesaikan sengketa antara Indonesia dengan Uni Eropa ini. Hingga pada akhirnya dari 11 gugatan yang diajukan, Indonesia berhasil memenangkan 6 gugatan. Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa peran WTO dalam hal ini adalah memberikan konsultasi kepada Indonesia. Selain itu, WTO juga ikut membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Indonesia dengan Uni Eropa. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peran ILO dalam pelaksanaan Konvensi Penghapusan Pekerja Anak di Indonesia. Nah, ILO ini didirikan pada tahun 1919, di mana ILO ini bertanggung jawab untuk mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong kesempatan kerja secara layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan menguatkan dialog terkait permasalahan dunia kerja. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh ILO untuk menghapus pekerja anak yaitu dengan membentuk program internasional untuk menghapus pekerja anak yang disebut dengan IPEC pada tahun 1992. Saat ini IPEC sudah berada di 88 negara termasuk di Indonesia. Dalam hal ini, ILO bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk menghapuskan pekerja anak di Indonesia. Nah, dari hal tersebut, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menangani masalah pekerja anak. Komitmen yang dilakukan Indonesia diwujudkan dengan upaya ratifikasi Konvensi ILO nomor 138 tahun 1973 mengenai batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 1999. Selain itu juga meratifikasi Konvensi ILO nomor 182 tahun 1999 mengenai pelarangan dan tindakan serta penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2000 dan telah diadopsi ke dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Oke teman-teman, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai peran organisasi internasional yaitu WHO, WTO, dan ILO. Semoga video ini bermanfaat. Sehat selalu dan terima kasih.